Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sri Wahyuni. Di sini saya akan memaparkan tentang metode START atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak pada best practice implementasi scaffolding pada ZPD dalam proses pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuli Mulyawati MPD. Best practice ini berlokasi di SD Injulang Kota Bogor. Lingkup belajarnya itu di sekolah dasar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengekspresikan diri dengan baik dan berpartisipasi aktif melalui proses pembelajaran berdiferensiasi sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, proses pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga model dan metode yang digunakan belum mampu mewadahi ekspresi diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pada proses pembelajaran guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, kehilangan fokus peserta didik menjadi hal yang sulit dihindari. Namun, sebagai seorang pendidik harus mampu mengupayakan yang terbaik sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena praktik pembelajaran ini merupakan bahan refleksi bagi penulis untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran saat ini mengacu pada pendidikan dengan paradigma baru, yaitu pendidikan abad 21. Pendidikan paradigma baru memiliki ciri yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, menyenangkan dan bermakna dengan mengintegrasikan keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, dan kemampuan literasi. Pendidikan paradigma baru merupakan buah pemikiran makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun berdasarkan kodrat alam dan zaman peserta didik. Yang selanjutnya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai seorang pendidik atau guru, sebagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun, yaitu pendidik berperan sebagai seorang fasilitator yang yaitu memantau, mendampingi, mengarahkan, memfasilitasi terlaksananya proses pembelajaran. Yang pertama, motivator, yaitu guru atau pendidik harus menumbuhkan dan meningkatkan semangat dan minat belajar peserta didik. Yang kedua, mediator, yaitu seorang guru atau pendidik harus mampu menjadi perantara dalam interaksi atau hubungan komunikasi antar manusia, baik orang tua maupun peserta didik. Seorang guru harus menguasai 4 kompetensi, yaitu kepribadian pedagogik, sosial, dan profesional, sehingga lingkungan yang aman, nyaman, dan interaksi dapat dirasakan oleh peserta didik. Yang ketiga, fasilitator, yaitu guru memberikan fasilitas atau kemudahan belajar pada seluruh peserta didik supaya mampu melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, menyenangkan, dan bermakna. Yang selanjutnya, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, tantangan bagi saya sebagai seorang pendidik untuk mencapai tujuan yang telah tercantum, yang pertama, mengenal dan memahami karakteristik peserta didik, kebutuhan belajar, dan kemampuan awal seluruh peserta didik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis kultur dan level kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pemilihan dan penerapan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik menjadi kunci utama untuk mencapai proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan efektif. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik menjadi kunci utama dalam mewujudkan fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu
efektif bagi peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Yang terakhir, mempertahankan fokus belajar peserta didik. Lalu, siapa saja yang terlibat? Pihak yang terlibat dalam proses mencapai tujuan yaitu yang pertama, peserta didik, yang kedua, mahasiswa dan rekan kelompok PPL, yang ketiga, guru dan dosen pembimbing lapangan, yang keempat, guru kelas, yang kelima, kepala sekolah, dan yang terakhir, orang tua peserta didik. Selanjutnya, aksi nyata. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghindari tantangan tersebut atau strategi yang digunakan? Lalu bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa sumber daya untuk meningkatkan strategi ini? Yang pertama, untuk mengenal dan memahami karakteristik, kebutuhan belajar, dan kemampuan awal peserta didik, guru dapat melaksanakan asesmen diagnostik awal, baik aspek kognitif maupun non-kognitif. Nah, saya telah melaksanakan asesmen diagnostik melalui observasi dan wawancara pada peserta didik dan guru kelas. Yang kedua, untuk mampu merancang dan menjalankan proses pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis budaya dan sesuai dengan level kemampuan peserta didik. Guru perlu mendalami lebih mendalam terkait penerapan pembelajaran tersebut dengan menggunakan berbagai strategi. Strategi-strategi tersebut mencakup diskusi bersama rekan sejawat, berdialog dengan individu yang memiliki pengalaman dan kompetensi lebih tinggi, mengikuti seminar, pelatihan, dan workshop, membaca literatur, serta menonton materi visual terkait hal-hal tersebut. Yang ketiga, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan dan bermakna, diperlukan penggunaan berbagai metode pembelajaran yang sesuai. Nah, pemilihan metode pembelajaran harus memperhatikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selain itu, pendidik perlu mendalami lebih lanjut mengenai metode pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai metode yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang saya terapkan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran melibatkan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Yang keempat, selain memilih metode pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Untuk menunjang terlaksananya pendidikan abad 21, pendidik perlu menggunakan media berbasis teknologi dan didukung dengan media pembelajaran konkret. Oleh karena itu, pendidik perlu meningkatkan keterampilan 4C, khususnya aspek creativity, alat, bahan, dan media pembelajaran yang saya gunakan untuk mencapai tujuan yang telah dipaparkan, yaitu media konkret berbasis dengan menggunakan uang tunai, gambar mata uang Indonesia, lagu, dan gambar keragaman budaya yang ada di Indonesia, serta LKPD, yaitu menggunting dan menempelkan gambar mata uang sesuai dengan arahan di LKPD. Yang kelima, untuk mempertahankan fokus belajar peserta didik, langkah yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan berbagai ice breaking untuk mengembalikan fokus dan semangat belajar peserta didik. Ice breaking yang saya gunakan yaitu tepuk semangat, cek semangat, ice breaking, buka mulut, tertawa 3 kali. Yang selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Peserta didik mampu mengekspresikan diri dengan baik dan berpartisipasi aktif. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, terutama pada kegiatan diskusi. Masing-masing peserta didik memiliki peran dan tanggung jawab. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi mampu meningkatkan fokus peserta didik dan lebih memahami materi yang disampaikan. Serta melalui media pembelajaran berbasis PowerPoint, lagu menghafal keragaman budaya di Indonesia, dan media konkret uang tunai, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam mendemonstrasikan media pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ice breaking merupakan hal yang tak kalah penting. Ice breaking terbukti mampu meningkatkan fokus dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, apakah hasilnya efektif?
Mengapa? Secara keseluruhan, proses pembelajaran yang telah dilaksanakan berjalan dengan efektif, sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan, yaitu peserta didik mampu mengekspresikan diri dengan baik dan berpartisipasi aktif melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Peserta didik menunjukkan respon yang sangat antusias dan senang, yang terlihat jelas saat pelaksanaan refleksi terhadap proses pembelajaran. Hasil refleksi ini menunjukkan bahwa peserta didik memperoleh banyak pengalaman selama pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan dalam terlaksananya pembelajaran ini yaitu ditentukan oleh berbagai pihak, di antaranya yang pertama, perangkat pembelajaran yang telah disiapkan. Yang kedua, penugasan guru dalam mengelola kelas, metode, dan media pembelajaran. Yang ketiga, koordinasi dengan rekan sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan. Yang keempat, dukungan dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Selanjutnya, yaitu dokumentasi kegiatan. Terima kasih.